Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Barik Anugrah Rahman, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Angkatan 2018. Ngelanjutin video kemarin, di part 5 kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginput data kredit pajak baik secara manual maupun secara impor. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah ada daftar kredit pajaknya. Di sini ada tulisan tertulis PPh 23 sama PPh 22. Di sini PPh 22-nya. Seperti itu. Terus langsung saja kita buka ISPT-nya. Kita cari PPh badan. Kita buka DB kita kemarin yang PT MNF Pesona Indonesia. Kita masukkan username administrator, passwordnya 123 seperti kemarin. Terus kita buka SPT, kita klik OK. Nah, jadi pertama-tama saya mau memberikan dulu bagaimana caranya untuk mengimpor secara manual. Nah, di sini kita buka menu SPT PPh, terus kita ke bagian lampiran, terus kita masuk ke bagian kredit pajak dalam negeri. Kita buka. Terus kita klik baru. Nah, di sini langsung muncul kita harus menginput jenis PPh apa yang dipungut, cara pembayarannya seperti apa, nomor buktinya, terus jenis penghasilannya, jumlah brutonya berapa, PPh-nya berapa, dan tanggal bukti potongnya tanggal berapa, sama NPWP-nya. Nah, di sini kita ambil contoh aja seperti yang ada di Excel sebentar. Kita buka Excel yang tadi. Kita ambil contoh untuk PPh 23 ya. Kita klik baru. Di sini kita jenis itunya PPh 23. Terus cara pembayarannya langsung ke lock oleh dipungut pihak lain ya kalau untuk PPh 23. Terus nomor bukti potongnya yang ini kita copy aja. Untuk jenis penghasilannya itu adalah jika dilihat di sini itu PPh 23 tarifnya itu 2%. Terus berarti kan kalau tarif 2% itu antara sewa atau jasa ya. Berarti kita lihat dulu di soal. Nah, di sini di peredaran bruto tertulis ada jasa perbaikan dan pemeliharaan. Tidak ada sewa, berarti ini merupakan penghasilan jasa. Kita cari imbalan jasa. Oke. Untuk jumlah penghasilan brutonya, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 3 juta. Kita copy. Oke, kita tulis aja. Untuk ini sebesar 60.000. Oke, untuk tanggal pemungutannya tanggal 15 bulan 3 18. Tanggal 15 bulan 3. Untuk NPWP-nya, jadi untuk NPWP-nya itu kita tidak bisa langsung menginput untuk nama NPWP-nya, jadi sebaiknya kita buat referensi dulu di sini, referensi pemotong. Jadi di sini kita masukin NPWP-nya. Kita klik baru dulu, baru bisa dimasukin 098 686 001 lalu 098 686 001
Untuk nama pemotongnya PT Rahto. Untuk alamatnya di Jakarta. Kita klik simpan. No. Nah, berarti tinggal kita pilih seperti itu, maka langsung muncul nama pemotong dan pemutnya secara otomatis. Nah, ini kalau misalnya sudah dipastikan sudah benar, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru tidak, kita mau ngeliat dulu ya bagaimana hasilnya. Nah, ini kalau misalnya itu tidak kelihatan langsung, jadi kita harus mencarinya by nomor bukti, filter by nomor bukti, terus kita cari. Nah, di sini langsung muncul ya PT Rahto yang tadi kita baru kita input secara manual. Jadi seperti itu untuk penginputan kredit pajak dalam negeri secara manual. Oke, kita close. Selanjutnya nanti kita akan memberitahu caranya untuk penginputan kredit pajak secara impor. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mengimpor data kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri secara mengimpor. Jadi pertama-tama kita buka dulu folder ISPT PPh Badan yang pertama kali kita download dari pajak.go.id. Kita buka foldernya, terus kita ke folder SPT Badan, kita lanjut ke folder contoh data impor. Nah, di sini kita buka contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Kita buka. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, jadi bentukannya seperti ini nanti. Jadi kita gedein dulu ya. Jadi di sini ada jenis PPh yang dipotongnya PPh 23 atau 22. Terus ada cara pembayarannya, di sini tertulis jika kodenya 1 itu dibayar sendiri, jika kodenya 2 itu dipungut dengan pihak lain, dan bila dilakukan dengan bayar sendiri atau kodenya 1, maka kolom C sampai dengan kolom J ini pada kertas kerja ini dikosongkan. Untuk nomor buktinya itu sesuai dengan itu nomor bukti. Nah, terus ini di sini ada kode-kodenya, pasal 22-nya berapa, kode berapa. Untuk pasal 23-nya kodenya berapa. Terus lanjut, di sini ada objek pemotongannya berapa, PPh dipotongnya berapa, ada tanggal buktinya juga, terus NPWP-nya juga, terus ada nama pemotongnya siapa, alamat pemotongnya, terus ada kode MAP. Nah, kode MAP ini udah tertulis di situ, jadi ada beberapa kode yang kita masukkan sesuai dengan PPh 22 kalau misalnya dibayar sendiri. Terus di sini ada NTPN 16 digit. Terus ada jumlah pembayaran sama tanggal setornya. Jadi kita menginput semua data-datanya dulu ke sini. Jadi nanti tinggal kita save as sebagai CSV, delimited. Terus langsung kita bisa impor ke ISPT-nya. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita mau mengimpor PPh 22 dulu. PPh 23, PPh 23 dengan cara pembayarannya itu dipungut oleh pihak lain, berarti kodenya 2 ya. Terus untuk jenisnya tadi kan PPh 23 itu kita imbalan atau jasa, berarti 6 ya, kodenya 6. Terus tinggal kita copy paste aja sisanya. Untuk nomor bukti potong kita copy paste semua dari atas ke bawah, copy, terus kita Ctrl Alt V, terus yang cari yang values. Oke, kita ke objek pemotongannya, itu dasar pengenaan pajaknya, kita copy dari atas sampai bawah, Ctrl Alt V, values, terus PPh yang dipotongnya berapa kita copy juga dari atas sampai bawah.
terus tanggal bukti potongnya juga. Terus ini kita ubah formatnya menjadi format tanggal yang short date sesuai dengan contoh yang ada di atas. Terus kita masukkan PWP nya. Masukin nama pemotongnya. Oke, terus alamatnya Jakarta semua. Oke, untuk ini kita kosongin dulu ya, untuk PPH, untuk yang ini. Oke, kita kosongin, berarti kita copy hijau-hijaunya. Oke, terus ini berarti Jakarta, tinggal kita taruh titik apa, kita klik 2 kali. Untuk ini juga klik 2 kali, ini juga klik 2 kali, jenis PPH nya juga, dan yang atas tadi kita hapus aja supaya nggak keimpor. Kita delete, sorry, kita delete, terus shift cells up. Oke, sudah, juga sudah. Ini hijaunya kita tarik dulu ke bawah ya, sebentar. Tarik sampai bawah. Oke, jadi sudah selesai untuk penginputan data dari PPH 23 nya. Sebanyak ada 800 sekian data kayak di pajak ada 803 sesuai dengan ada yang ada di soal. Terus kita lanjut ke PPH 22. Untuk di PPH 22 ini untuk di PPH 22 ini kita harus mengfilternya terlebih dahulu, karena di sini itu ada PPH, ada yang tahun 2018 dan juga ada yang tahun 2017. Kita select, jadi ada juga tahun 2017 tuh. Jadi kita filter dulu. Kita filter dulu ke tahun 2018. Jadi kita centang yang hanya 2018-nya saja. Nah, ini bakal langsung muncul yang 2018 semua. Terus selanjutnya, nah jadi di sini kan ada dari lawan ininya, ada dari negara-negara lainnya, ada dari Singapura, Jepang, Thailand, dan juga ada bendaharawan di sini. Kita select dulu. Nah, jadi untuk pertama-tama saya itu pengen mengimpor yang bendaharawan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, ada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur lagi, terus Kementerian Perhubungan. Nah, jadi kita filter dulu untuk mengambil yang bendaharawan saja. Nah, di sini sudah terfilter. Terus kita filter lagi. Oh, udah ya, udah. Di tanggalnya sudah oke.
Jadi tinggal kita masukin, kita tulis dulu sini untuk jenis PPh yang dipotong itu PPh 22. Untuk cara pembayarannya itu kodenya masih 2. Itu nomor buktinya nanti ada. Untuk jenis penghasilannya 6. Oke, sisanya tinggal kita copy saja. Oke. Nah, jadi jika sudah, kita klik 2 kali untuk jenisnya dan kode cara pembayarannya. Jenis penghasilannya juga kita klik 2 kali. Terus untuk ke bagian ini juga kita copy lagi ya. Yang masih dikosongkan itu hanya kode MAP saja. Oke, sudah. Dan yang seperti yang biasa yang kita kosongkan itu kita hijauin. Oke, jika sudah
udah, kita lanjut untuk ke PPh 22 yang lainnya. Untuk perusahaan-perusahaan luar negeri yang bendaharawan, kita hapus, kita filter. Yang di sini bakal muncul ya, yang tahun 2018 aja jangan lupa, karena kita di tahun 2018 dan tidak boleh untuk mengkreditkan tahun sebelumnya. Oke, jika sudah, kita copy lagi. Oh iya, jadi kan untuk PPh yang 23 yang dari luar negeri itu otomatis dengan cara pembayaran itu kita ini sendiri ya, untuk bayar sendiri. Jadi kodenya itu kode 1. Sebentar, kodenya itu dibayar sendiri berarti 1. Jadi untuk kolom C sampai dengan kolom J itu kita kosongkan, jadi kita hanya mengisi kolom A dan B saja, untuk sama kolom yang akhir-akhir nanti. Jadi ini kita input 22, terus ininya kodenya 1, terus ini kita kosongkan sampai dengan kolom J. Kolom J kita langsung ke kode MAP, iuran pembayaran. Nah, kita lihat di sini di kode MAP itu untuk PPh 22 impor itu di situ ada kodenya itu, kita lihat ya, kita edit. Jadi kodenya di sini itu 0112 untuk PPh 22 impor, berarti kita copy saja kodenya. Dan kita masukkan untuk kita pakai kode untuk mengisi kode MAP. Nah, kita paste di sini. Jangan lupa untuk pakai titik koma 0. Di sini ada titiknya. Nah, oke, seperti itu. Terus kita mulai menginput dari NTPN ya. Terus tanggalnya juga jangan lupa kita input. Oke, jadi kita tinggal klik 2 kali. Salah ya, nggak boleh berulang. Kita copy, kita paste di sini. Klik 2 kali. Nah, tadi kan tertulis di kolom itu untuk kolom C sampai dengan kolom J itu dikosongkan. Namun di sini juga tertulis untuk PPh 22 DBR sendiri tetap diisi dengan NPWP pelapor pajak. Berarti kita isi dengan NPWP-nya si PT MNF Pesona Indonesia ini. Jadi sebenarnya berarti dia salah ya. Sebenarnya harus ada yang di ini harus dibenerin lagi untuk komennya. Karena ternyata setelah diimpor pasti kita gagal, karena untuk NPWP-nya tetap kita input tetapi menggunakan NPWP si PT MNF. Jadi sini kita cari dulu ini dia NPWP-nya.
kita tulis saja 44063291700. Oke, kita copy, kita klik 2 kali. Nah, seperti biasa yang kosong jangan lupa untuk kita hijauin. Nah, jika sudah semua, tadi kan udah dari PPH 23 nya juga sudah, untuk PPH 22 nya juga sudah, yang 2018 yang dari bendaharawan maupun yang impor sudah semua. Nah, maka jika sudah, kita bakal save, kita file terus save as, terus kita save di tempat di folder yang kita mau save. Kita tulis di sini PT MNF. Kita save dulu yang Excel ya. Terus kita save lagi ke yang CSV, Commodity Limited. Jadi gunanya di sini kita men-save 2 kali seperti itu. Yang pertama kita save Excelnya dulu, baru yang kedua kita ganti formatnya menjadi CSV. Itu gunanya jadi kalau misalnya nanti impor kita gagal, maka kita masih bisa mengeditnya di yang Excel tadi, karena kalau misalnya sudah jadi CSV ini, kita sudah tidak bisa lagi untuk mengeditnya seperti itu. Nah, oke, kita save. Oke, dan jangan lupa kita tutup Excelnya, karena kalau misalnya nggak ditutup nanti bakal nggak bisa. Jika sudah, kita lanjut untuk mengimpornya ke ISPT PPH Badan. Kita buka ISPT nya, terus kita pastikan kita membuka SPT yang benar, yaitu tahun 2018. Terus kita ke menu utility, terus kita ke bagian impor data. Nah, jika kemarin kita sudah melakukan pengimporan penyusutan, nah di sini kita hari ini kita akan mengimpor kredit pajak dalam negeri. Jangan lupa tahun pajaknya itu kita ganti dulu tahun 2018. Terus kita search filenya. Nah, di sini yang sudah ada data yang kita buat tadi ya, PTMN-nya. Kita buka, kita view. Nah, jumlah data yang diimpor adalah 884. Kita view lagi. Kita tungguin sampai datanya terload dulu. Di situ kita jika proses load data sudah selesai, kita pilih yang impor. Oke, kita tungguin sampai yang garis birunya itu sampai pojok.
Nah, di sini tertulis proses impor selesai, tidak ada data yang gagal impor. Nah, oke, kita klik OK. Jadi udah ke impor ya datanya. Kita bisa lihat di menu SPT PPH, ke menu lampiran, terus lampiran 3 kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini itu kita nggak bakal kelihatan karena seperti tadi kita harus klik filter by nomor bukti, kita klik cari. Nah, di sini bakal langsung muncul jumlah data total 884 data yang kita import tadi sudah keimpor ke dalam ISPT-nya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini seperti itu aja. Untuk video selanjutnya bakal kita lanjutin di part 6. Jadi see you in the next video. Terima kasih sudah menonton.